Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Irham, mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mazhab yang dianut Nahdlatul Ulama dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat, pastinya ada pertanyaan seperti ini. Mengapa warga Nahdlatul Ulama ketika sholat subuh membaca doa kunut, sedangkan sebagian umat Islam tidak? Dan juga mengapa ada perbedaan jumlah rakaat tarawih? Apakah perbedaan tersebut membuat salah satu kelompok menjadi sesat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan membahas yaitu yang pertama, apa itu mazhab? Yang kedua, mazhab yang dianut Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, alasan Nahdlatul Ulama bermazhab. Dan yang keempat adalah masalah dan solusi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hikmah dan kesimpulannya. Yang pertama yang kita ada bahas yaitu apa itu mazhab. Mazhab adalah metode atau jalan dalam memahami Al-Quran, hadis yang disusun oleh para ulama mujtahid berdasarkan kaidah ilmiah yang ketat. Tujuan mazhab yaitu ada tiga. Yang satu, memudahkan umat memahami dan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesatuan hukum. Islam memiliki pedoman yang jelas dan tidak simpang siur. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan, mencegah penafsiran ayat dan hadis yang sembarangan. Mazhab yang dianut Nahdlatul Ulama dalam bidang fikih yaitu mengikuti dari salah satu 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama menganut mazhab yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Serta dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid al-Baghdadi. Selanjutnya yaitu mengapa Nahdlatul Ulama bermazhab. Yang pertama yaitu tidak semua orang mampu berijtihad sendiri secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, para imam mazhab memiliki keilmuan yang sangat tinggi dan diakui otoritasnya. Yang ketiga, bermaksud menjaga umat dari pemahaman keagamaan yang ekstrim. Dan yang terakhir yaitu bermazhab adalah bentuk penghormatan atas perbedaan pendapat para ulama. Dan selanjutnya, saya akan membahas masalah di masyarakat dan juga solusi dari Nahdlatul Ulama. Bagaimana prinsip bermazhab menjawab persoalan nyata di tengah perbedaan pendapat keagamaan. Masalah yang pertama yaitu mudah menyalahkan ibadah orang lain. Di media sosial sering muncul komentar seperti kunut itu bid'ah atau tahlilan itu tidak ada dalilnya. Akibatnya saling menghina antar umat, muncul konflik sosial dan juga ukhuwah Islamiyah yang rusak. Nah, penyelesaian dari Nahdlatul Ulama yang bermazhab adalah selama memiliki dasar dari Al-Quran hadis dan pendapat ulama yang sah, maka perbedaan harus dihormati, bukan dijadikan alasan untuk saling menyalahgunakan. Masalah selanjutnya yaitu belajar agama hanya dari media sosial. Saat ini banyak orang belajar agama hanya dari potongan video berdurasi 30 detik tanpa konteks yang utuh. Akibatnya, salah memahami dalil, mudah mengkafirkan orang lain, dan juga mudah terprovokasi isu keagamaan. Dari Nahdlatul Ulama menganjurkan belajar kepada guru yang memiliki sanad keilmuan di pesantren dan melalui kitab-kitab karya para ulama. Belajar agama harus melalui guru. Selanjutnya yaitu menganggap pendapat sendiri paling benar. Ketika muncul perbedaan seperti kunut, tahlilan, yasinan, atau ziarah kubur, sebagian orang langsung menyatakan semua itu salah tanpa mempelajari dasarnya. Nah, dari Nahdlatul Ulama sendiri, selama suatu amalan masih berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, maka perbedaan pendapat tidak perlu dijadikan alasan untuk saling menyalahkan. Masalah yang terakhir yaitu hilangnya budaya musyawarah. Debat agama, saling sindir di media sosial, dan enggan melakukan tabayun kini kian sering terjadi. Nahdlatul Ulama menjawab dengan 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu tawasud, adalah moderat dalam bersikap dan berpikir. Yang kedua tasamuh, yaitu toleran terhadap perbedaan pendapat. Yang ketiga tawazun, yaitu seimbang antara dalil dan realita. Dan yang terakhir adalah i'tidal, yaitu adil dalam menyikapi persoalan. Selanjutnya ada studi kasus. Contoh kasus nyata yaitu rakaat tarawih.
Di sebuah desa terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih hingga masyarakat mulai menyalahkan. 8 rakaat berdasarkan hasil ijtihad ulama yang sah, 20 rakaat berdasarkan hasil ijtihad ulama yang sah. Keduanya sah, baik 8 maupun 20 rakaat memiliki dasar yang kuat dan merupakan hasil ijtihad para ulama. Karena itu, keduanya tidak perlu saling menyalahkan. Yang terpenting bukanlah mencari siapa yang paling benar, melainkan menjaga persatuan umat di tengah perbedaan. Pada materi terakhir yaitu hikmah bermazhab. Yang pertama yaitu memudahkan umat menjalankan agama. Yang kedua menghindari perpecahan umat. Yang ketiga menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat menjaga tradisi Islam Nusantara yang sesuai syariat. Dan yang terakhir menumbuhkan sikap rendah hati dalam beragama. Kesimpulannya adalah bermazhab bukan fanatik. Nahdlatul Ulama memilih mengikuti mazhab bukan karena fanatik terhadap seseorang, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bermazhab menjadi jalan untuk menjaga persatuan umat, menghindari sikap mudah menyalahkan, serta menghadirkan Islam yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang. Di tengah banyaknya perbedaan pendapat di masyarakat, yang harus diutamakan bukanlah mencari siapa yang paling benar, tetapi bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah dengan tetap berpegang pada dalil dan menghormati perbedaan yang dibenarkan dalam syariat. Perbedaan dalam masalah cabang atau furu'iyah adalah bagian dari kekayaan khasanah Islam. Yang harus kita jaga bukan hanya benar dalam beribadah, tetapi juga benar dalam bersikap kepada sesama. Bermazhab mengajarkan kita untuk beragama dengan ilmu, adab, dan sikap saling menghormati. Sekian pemaparan materi dari saya, Muhammad Nur Irham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.